Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini adalah pesta salib suci. Maka saya ingin membuat sebuah renungan tentang salib. Salib merupakan rahasia keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan. Nampaknya paradoks, tetapi itulah kebenaran yang menyelamatkan. Tentang salib ini, kita perlu mengalaminya, bukan hanya mengerti dengan pikiran. Karena memang sulit untuk dimengerti secara pikiran, tetapi bisa dialami sebagai kebenaran. Salib adalah jalan keselamatan. Salib adalah jalan turun, jalan pengosongan diri, sehingga kemudian kita sungguh-sungguh menyangkal diri, kosong, sehingga akhirnya justru tidak ada yang menderita. Karena kita sudah kosong, tidak ada lagi yang menderita itu. Dan itulah rahasia yang dinyatakan kepada kita. Jalan salib adalah jalan turun. Tuhan sendiri memilih jalan turun itu. Dan karena itu dia ditinggikan. Untuk keselamatan, untuk kebahagiaan, jalannya adalah mengosongkan diri. Menyangkal diri dan memikul salib. Sehingga kita sungguh-sungguh dibebaskan dari kepentingan-kepentingan egoistik. Dan pada saat itulah kita menemukan kebebasan yang sejati. Dan memang itulah jalan kebahagiaan. Mau bahagia, mau mulia, tidak mau memikul salib, itu sama dengan ibu-ibu yang cita-citanya kurus, tapi hobinya kuliner. Itu nggak bisa. Bahagia ya harus memikul salib. Bahagia harus mengosongkan diri. Karena yang berbahagia adalah yang mencintai. Yang mencintai yang berbahagia. Dan mencintai dengan ego yang masih tinggi nggak bisa. Mencintai adalah mengosongkan diri, menyangkal ego, menyangkal diri. Kemudian memindahkan pusat hidup kepada orang yang kita cintai, bukan kepada kepentingan diri sendiri lagi. Dan pada saat itulah kita memperoleh kebahagiaan yang sebenarnya. Maka tanpa salib tidak ada kemuliaan, tidak ada kebangkitan. Kita justru menyongsong salib itu dengan ikhlas. Allowing anything happen as it is. Tidak ada penolakan apapun. Dan pada saat itulah kita bisa mengubah yang negatif menjadi positif. Salib, derita menjadi tanda cinta yang tanpa pamrih. Dan pada saat itu yang ada adalah kebahagiaan yang mendalam. Bahwa saya bisa berkorban demi orang lain tanpa pamrih dengan tulus ikhlas. Bahwa saya bisa menderita demi orang yang saya cintai. Dan itulah kesempurnaan cinta, kesempurnaan kebahagiaan yang sebenarnya. Jalannya hanya jalan turun, satu-satunya jalan. Jalan pengosongan diri, jalan menyangkal diri sampai habis. Kemudian tidak ada lagi yang menderita karena sudah kosong. Tidak ada lagi aku, tidak ada lagi ego. Yang ada hanya Tuhan, yang ada hanya kasih. Dan itulah kesempurnaan jalan spiritual. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Seperti Rasul Paulus kemudian bisa mengatakan, aku hidup, namun bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Dan memang benar, kalau Anda menderita, coba duduk tenang, hening dalam meditasi, lalu melakukan inquiry, penelitian batin, penelitian diri. Cari siapa yang menderita itu. Sampai ketemu. Kalau
kemudian siapa yang menderita, jawabannya adalah aku, coba diamati, siapa aku ini? Apakah masih bisa diamati yang menderita itu? Nah, kalau yang menderita itu masih bisa diamati, berarti ada yang menderita dan ada yang mengamati. Siapa yang mengamati itu? Apakah yang mengamati itu menderita juga? Atau yang mengamati itu sedang mengamati ego yang sedang menderita? Nah, kalau kemudian ketemu bahwa yang menderita itu adalah ego, coba sadari si penderita, si ego yang menderita itu. Nanti dia akan lurus sendiri, karena ego itu kan juga konsep, gambaran diri, dan berarti tidak real. Yang real adalah yang menyadari si ego yang menderita itu, yang mengamati ego yang menderita itu, si penderita itu. Dan pada saat itulah kemudian kita sadar bahwa sang kesadaran itu tidak pernah menderita. Yang menderita adalah ego yang ternyata ilusi, bisa hilang sendiri. Dan kemudian tidak lagi ketemu si penderita itu, yang menderita itu. Yang ada adalah damai sejahtera. Yang ada adalah acceptance, total acceptance. Tanpa penolakan apapun. Penerimaan penuh. Allowing anything happen. Karena sang ego sudah mati. Yang ada adalah keikhlasan menjalani semuanya. Menyangkal diri, memikul salib, dan kemudian mengikuti Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketemu dengan sang hidup sendiri, ketemu dengan sang kedamaian sendiri, yang tanpa batas, yang selalu terbuka menerima apa saja. Sebuah keluasan tanpa batas, yang tak tersentuh oleh apapun juga. Dan hanya ada kedamaian, sukacita, karena selalu bersama dengan Tuhan. Karena selalu dicintai oleh Tuhan. Bahkan selalu cinta itu sendiri. Selalu hidup itu sendiri. Sehingga melalui derita itu, justru ketika kita masuk di dalam derita, menerimanya tanpa penolakan. Kemudian menyadari siapa yang menderita. Maka kemudian yang ada adalah sang kesadaran, yang sadar akan dirinya sendiri dan sadar akan ego yang menderita. Dan ego yang menderita itu adalah konsep yang tidak real, yang datang dan pergi, yang akhirnya bisa lenyap tanpa sisa. Maka kemudian juga derita itu juga hilang dan lenyap karena si penderita, sang ego juga lenyap. Yang ada adalah kesadaran yang menyaksikan segala-galanya, yang menerima apapun juga tanpa penolakan. Yang ada adalah damai sejahtera. Karena sadar bahwa ia selalu bersama dengan Tuhan yang mencintainya tanpa batas. Maka jalan salib adalah jalan satu-satunya menuju kebebasan, menuju keselamatan, menuju kebahagiaan yang tanpa batas. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita menyangkal diri, mengosongkan diri, memikul salib kita dengan ikhlas, dan mengikuti Tuhan dalam segala. Maka kita akan menemukan damai sejahtera, sukacita, dan rasa syukur. Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.